yang awalnya umur 18 tahun punya 20 miliar, sekarang 19 tahun punya 100 miliar, hanya dalam setahun. Gimana caranya? 100M itu kan kata media kan, mungkin bisa lebih kok. Iya betul. Dulu sebelum kamu punya 100M dan sekarang sudah punya 100M, ada nggak dari gaya hidupmu yang berubah? Sebenarnya kalau lifestyle tuh enggak ya, cuma lebih ke merasa aman yang berubah. Pendapat sulit tentang Timothy Ronald. Kalau Timothy tuh Apa barang yang paling mahal yang kamu punya itu? tangan ya, Aquanaut ya, Harga berapa itu? 1,7 mungkin. Mobilmu apa yang sekarang? Lexus LM. LM350. Iya, 1,5 sih. Aku beli second. Lebih worth it. Iya. Lebih worth it. Apa sih yang membedakan antara umur 19 tahun kamu nih yang punya 100 miliar sama umur 19 tahun yang pada umumnya gitu? Orang yang bisa attention to detail, orang yang bisa perhatiin sampai detail-detail perintilan kecil-kecilnya itu bisa eventually make it gitu. Terusnya mungkin aku lebih bisa memanfaatkan momentum aja. Ini aku mau bahas yang lagi viral, pemenang atau trader terbaik di Akademi Kripto. Jadi sebenarnya siapa ini, Sul? Sebenarnya kayak gini. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Hai Sul, welcome back to Halo. my podcast. Setelah hampir setahun kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi pertumbuhanmu sekarang sepesat itu ya. Iya, lumayan sih. Tahun lalu, awal tahun ini ya. Awal tahun Januari ini. Iya. Kita ketemu, kamu masih umur 18 tahun. 20 miliar tuh yang kita goreng-goreng yang viral banget. Iya. Sekarang hanya beda setahun, umur 19 udah punya 100 miliar rupiah. Luar biasa ini. Itu dalam setahun doang loh Sul. Dan ini ya kalau tahu dari mana ya, aku baca dari Tempo, dari berita-berita Iya. yang sudah tersebar lah sekarang. Iya. Tapi sebelum aku tanya-tanya nih, aku jujur bangga banget sama kamu sih. Kayak dari awal kita ketemu gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol di kafe, aku temuin kamu sama Ko Andrew. Dan itu perjuangan sih temuin kamu sama Ko Andrew. 3-4 kali loh aku harus menggoda dia. Untuk akhirnya mau ketemu sama kamu. Cuman anyway, mungkin dia juga sekarang bisa bilang dia bangga banget juga sama kamu lah. Jauh banget pertumbuhanmu. Nah, mungkin pertanyaanku yang paling pertama Sul adalah bagaimana caranya dalam setahun nih, yang awalnya umur 18 tahun punya 20 miliar, sekarang 19 tahun punya 100 miliar, hanya dalam setahun kamu bisa meningkatkan net worthmu segitu banyaknya. Bisa bilang hampir kali 5 tuh. Gimana caranya? Sebenarnya 100M itu kan kata media kan, mungkin bisa lebih kok. Iya betul. Bisa satu T Tapi gitu gini, ya. mungkin tahun ini tuh temanya lebih ke defensif ya aku ya. Jadi ketika udah dapat yang kemarin, yang Kosam itu bilang di media itu dapat 20 miliar itu awal tahun ini, itu tuh kalau beberapa orang dapat 20 miliar dengan cepat, mereka bakal terus agresif buat digulungin ke atas gitu. Tapi aku nggak kayak gitu, aku milih buat lebih ke defensif gitu. Jadi tahun ini tuh lebih mempertahankan capital ya, dan kebetulan ketika mempertahankan capital ini dapat 3 momentum gitu. Yang pertama itu setelah podcastnya Kosem, aku ini momentumnya tepat banget sih. Aku bangun pagi gitu. Karena biasanya jadi enggak jadi aneh nih. Biasanya kan aku bangunnya siang gitu. Karena pada saat itu aku lagi pengen beli jam tangan, aku bangunnya pagi. Dan Presiden Amerika Serikat itu, si Donald Trump itu ada rilis meme coin, namanya itu Trump gitu. Jadi kedapatan di bawah $1 dan yaitu salah satu coin yang lumayan dapat play lah di situ. Oh, jadi, hoki kamu nih, pas kamu bangun pagi pas Trump muncul. Momentumnya pas lah. Langsung nge-tweet dia. Momentumnya pas gitu. Okay. Jadi di situ dapat 1 gitu. Terusnya belakangan ini juga ketemu orang-orang yang tepat juga kayak Ko Andrew gitu. Terusnya beberapa orang kripto di belakang gitu yang bisa share informasi ke aku gitu. Ada juga kemarin awal tahun ini dinner sama CZ di Dubai itu, dia share baik banget insights gitu. Sama ya mungkin tahun ini tuh community sama personal brand aku grow aja sih ya. Jadi bisa dapetin lebih banyak kenalan dan bisa dapetin capital yang lebih banyak aja sih. Berarti tadi gara-gara kamu punya personal branding akhirnya itu terdampak sama Trade with Sulimu juga ya? Terdampak iya. Trade with Suli kamu menghasilkan berapa tahun ini? Dari network ya? Ya mungkin 15-20 ya. 15-20%. Gede loh itu, 15-20%. Ya relatif gede kecil kan. Cuma kalau kita hitung-hitung, misal sekarang Discord member aku kan 200 ribuan kan di Trade with Suli di Discord itu. Itu actually nggak seberapa sih, karena kita nge-burn back banget uang buat ke membernya balik gitu. Kita buatin acara, kita kasih apa merch dan sebagainya, itu merchnya isinya bagus semua gitu. Jadi itu tuh purely kita seleksi dengan berbayar aja sih. Sengaja dibuat berbayar buat di selection, dan ujungnya orang-orang di dalam ini kita tarik buat kita invest atau kita ajak kerja sama sih gitu. Jadi bukan cari duit dari sini ya, tapi cari talentnya di Trade with Suli gitu. Oke. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Trade with Suli dan lain-lain, aku penasaran nih. Bisa dibilang umur 19 tahun yang punya net worth sampai 100 miliar ini, bisa dibilang mungkin cuma kamu yang aku tahu sekarang. Tapi kalau mungkin, kalaupun ada, mungkin 0,00001% lah dari penduduk Indonesia.
Nah itu apa sih yang membedakan antara umur 19 tahun kamu nih yang punya 100 miliar sama umur 19 tahun yang pada umumnya gitu loh. Apa yang menjadi perbedaan besar di situ, Sul? Attention to detail kali ya. Jadi orang tuh suka ngerasa, jadi 1 ke 80 itu gampang, tapi 80 ke 100 itu susah. Jadi misal orang pengen jadi content creator, mungkin bikin rekam video itu bisa gitu, tapi orang dari body language-nya dari apanya itu susah gitu. Jadi menurut aku orang yang bisa attention to detail, orang yang bisa perhatiin sampai detail-detail perintilan kecil-kecilnya itu bisa eventually make it gitu. Kayak misal kenalan sama orang gitu, ya body language-nya terusnya semuanya yang attention perintilan-perintilan kecilnya tuh matter sih, itu pertama. Terusnya mungkin aku lebih bisa memanfaatkan momentum aja sih dan dihadapin momentum yang banyak gitu. Dari 2 alasan itu sih. Kalau work ethicnya menurutmu kamu lebih bekerja keras daripada anak pada umumnya gak? Ada waktunya di mana aku harus push banget gitu. Jadi ketika emang aku harus push buat bekerja lebih keras banget, aku akan kerja lebih keras gitu. Dan aku rasa aku nggak spend too much effort ya dalam bekerja ya. Cuma di saat ada momentum aku bakalan push gila-gilaan sih gitu. Dari situ sih. Oke. Berarti kamu ini pure luck kayaknya nih. Kamu golden boy nih ya, disayang Tuhan. Memang takdirmu sudah seperti itu lah. Kayaknya kamu di kehidupan sebelummu raja sebenarnya nih. Inkarnasi menjadi anak. Iya, oke. Dan berarti sekarang kamu jadi tulang punggung keluarga? Oh enggak sih. Ada kasih uang bulanan ke orang tua cuma ya mama papa tuh masih kerja. Semuanya masih. Oh jadi keluarga kamu sebenarnya udah stable juga gitu Udah ya? stabil. Karena aku ingat banget dulu kamu sempet story-story tuh waktu awal-awal banget ya. Kamu ngasih mamamu 50 juta setiap bulan. Oh ya itu ada. Ya. Sampai sekarang masih 50 juta Sekarang atau? masih. Masih 50? Masih. Nggak naik-naik, masa nggak naik angkanya bro? Kan udah naik nih. Harus pas sih angkanya sih. Oh bukan berarti dengan naiknya jadi naik di 200 juta sebulan kayak gitu? Enggak sih belum, iya. Oh dan dia tetap happy banget lah ya bisa Happy. dikasih 50 juta sama anaknya loh, ini luar biasa loh. Iya. Kamu juga akhir-akhir ini aku kemarin lihat kamu sumbang 50 juta ke Sumatera buat Bang Ferry itu ya? Ya itu ada lihat kampanye di IG story iseng terus saya sumbang lah gitu. Cuman aku lihat kamu sekarang ini lagi sering-sering sekali membantu Indonesia ya, bangun sekolah dan lain-lain. Iya. Itu kamu awalnya gimana tuh sampai punya keinginan untuk kayak yaudah deh aku mau bantu banyak Indonesia deh? Karena menurutku once kita reach capital tertentu ya, kayak misalnya kita hit, kemarin aku ada hit $1 juta gitu. Itu aku realize kalau money is the easier game. Uang itu game yang paling gampang. Setelah itu what's next gitu. Setelah kita dapat uang, setelah uang game ini tamat gitu. Kita ngapain setelah itu? Karena kalau kita hitung dari misal kita anggap aku punya 20M ya dari awal tahun itu kita taruh deposito, kita bungain itu 80 juta sebulan passive income gitu. Bunganya itu bahkan bisa dipakai buat investasi lagi. Jadi menurut aku setelah kita mendapatkan uang itu kita harus cari purpose ya sih, di purpose gitu. Dan aku ketemunya mungkin ada sebagian di filantropi, sebagian di ngebantuin orang gitu, nge-nurture teman-teman gitu, dari situ sih. Dan kamu sekarang sudah menamatkan game money uang ini yang kamu bilang tadi? Ya harusnya udah bisa ya, kalau dicairin semua ditaruh deposito udah bisa live lah. Udah bisa tamat ya, itu the real, apa sih namanya, passive income ya? Udah jadi apa, financial freedom ya kebahasannya ya kayak gitu ya? Oke. Gini Sul, aku punya satu pertanyaan yang masih sama dengan pertanyaanku di bulan Januari. Tapi pada saat itu kamu gak bisa jawab pertanyaan ini. Hopefully sekarang dengan pemikiranmu yang baru ini, dengan banyaknya ilmu-ilmu yang kamu serap, kamu udah bisa jawab pertanyaan ini. Waktu itu aku tanya gini Sul, kalau kamu ingat. Sul, kamu kan sekarang punya 20 miliar. Gimana nih strategi untuk kamu bisa mencapai 1 triliun? Jawabanmu apa di waktu itu? Oh aku gak punya target sih kok sampai 1 triliun. Pokoknya mengalir aja dulu lah. Aku jujur aku juga gak tahu gimana caranya 1 triliun. Sekarang kamu punya 100M. Pertanyaanku masih tetap sama. Gimana caranya atau strategimu untuk mencapai 1 triliun? Sekarang tuh aku lagi bikin ekosistem digital ya. Jadi kalau dulu tuh trade to only. Sekarang sudah ada jawabannya nih. Udah roadmapnya udah jelas lah. Beberapa tahun ke depan udah ngerti lah caranya. Gimana? Gitu. Kurang lebih gitu. Sekarang tuh aku lagi mencoba buat bikin ekosistem digital dan ngebantuin orang. Karena menurut aku ya, ketika kita ngebantuin orang dan kita dapat part dari itu rewardnya jauh lebih besar daripada kita coba bekerja sendiri gitu. Jadi menurut aku sekarang itu lebih ke nurturing orang sih, jadi incubator gitu. Aku sekarang pengen ngebantuin orang dari 0 ke 1 miliar tuh kayak gimana. Dan di prosesnya itu, ini ada semua company aku. Jadi kayak misal sekarang, aku baru aja ada company namanya Ternaclip. Jadi buat orang yang pengen nge-clip, misal podcast ini pengen di-clip gitu. Itu ada namanya Ternaclip, kalian bisa dapetin reward gitu. Misal berapa juta views itu dapat berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Dan sekarang aku ada company di sana gitu. Jadi aku pengen nge-nurture bener-bener orang yang dari 0 bisa pengen hit sampai 1 miliar, jadi dari cari duitnya, terusnya sampai investasinya ke depannya ini semuanya bisa lewat aku gitu. Jadi
Aku pengen bikin ekosistem digital lah, end to end lah. Jadi orang kalau pengen cari duit secara digital itu bisa lewat aku. Gitu Dan itu cara untuk membangun satu Temu nanti. Karena banyak banget ekosistem yang nanti di dalam kamu gitu ya. Ini salah satu beberapa ini ya. Kalau mau dapat 1M paling gampang mah join Influencer sih. Bisa. By the way, Suli juga join Influencer waktu itu Sul ya? Iya. Udah Batch berapa ya? Batch 4, batch 5 kali ya? Iya. Udah punya piala ini kan? Ada. Influencer Aku yang minta. Oke. Lebih bergengsi dari YouTube soalnya. Walaupun ini tayang di YouTube nanti. Oke, Sul. Next question ya. Gini, dulu sebelum kamu punya 100M dan sekarang sudah punya 100M, ada nggak dari gaya hidupmu yang berubah? Kayak dulunya aku nggak bisa beli ini nih, tapi gara-gara sekarang aku punya 100M, akhirnya aku bisa sewa private jet misalnya atau apa? Aku pasti orang-orang juga penasaran dengan dan aku juga penasaran kehidupan seseorang yang punya 100M ini tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau lifestyle tuh enggak ya, cuma lebih ke merasa aman yang berubah sih. Jadi kalau punya 20M tuh sama 100 tuh lifestyle nggak banyak yang jauh. 20M tuh udah bebas banget lah rasanya dengan lifestyle aku gitu. Kayak dulu 20M tuh udah sering banget keluar kota, aku udah sering banget keluar negeri gitu. Dan sekarang tuh juga sama gitu. Tapi yang beda tuh feeling of safety-nya. Oh kalau punya 20 tuh rasa amannya segini, misal 10 rasa amannya 10% gitu. Tapi kalau punya 100M tuh wah lebih aman aja rasanya, lebih tebal aja dompetnya gitu sih. Tapi kalau dari lifestyle misalnya, contoh nih ya. Dulu kan kamu gak punya baju putih yang jelek ini kan. Nah, sekarang kamu punya baju putih yang jelek ini yang viral yang katanya harganya berapa? Yang kemarin itu yang 10 juta. 10 juta. Ini Loro Piana ya. Nah, dulu kan kamu nggak beli baju jelek ini. Sekarang kamu punya. Tapi dulu pun nggak matters kalau spend 10 juta. Karena kan aku nge-spend itu dari portfolio kan. Tapi sekarang kenapa kamu decide untuk beli baju kaos putih yang katanya itu progress kan? Maksudnya gini, seandainya aku tetap punya 20M, aku juga akan tetap sama gitu lifestyle-nya gitu. Aku akan tetap beli baju ini, aku tetap akan keluar negeri. Cuma kan dari portfolionya emang berubah gitu. Oke. Oke, jadi 20M pun itu sudah tidak ada yang berubah ke 100M misalnya gitu ya? Iya, dan sorry, aku pengen revisi sebenarnya kayak gini sih. Yang kita harusnya lihat atau gini, ketika kita ngelakuin spending ya, itu kita bukan lihat dari jumlah net worth yang kita punya sih, tapi dari income bulanannya. Jadi kalau income bulanan kita lagi tinggi atau lagi kita lihatnya dari income bulanan. Kalau misal income bulanan aku misal 100 juta gitu ya, tapi net worth aku 100M ya, aku nggak bakalan konsumtif, aku nggak bakalan agresif spending gitu. Aku nggak bakalan baik keluar negeri. Jadi income bulanan aku atau misal aku trading itu aku harus besar sekali gitu. Jadi bukan dilihat dari net worth-nya sih. Net worth itu cuma ya ini buat nge-backup lah, buat dana daruratnya lah gitu. Oke. Atau bahkan lift-nya itu dari bunganya di sini ya. Jadi ini bunganya baru kita spending dari ini ya. Jadi bukan dari portfolio ditarik. Oke. Tapi sekarang apa barang yang paling mahal yang kamu punya di umurmu yang sekarang yang kamu bisa beli? Apa ya? Oh mungkin kemarin ya jam tangan ya. Jam tangan apa itu yang kamu punya? Mana kenapa nggak dipakai sekarang nih? Ini lebihnya lebih nyaman. Oh lebih nyaman itu. Iya. Apa kemarin kamu beli? Aquanaut ya. Aquanaut Patek. Patek. Harga berapa itu? 2 eman? Iya, sekitar 1,7 mungkin. 1,7 ya? Iya. Oke, itu yang paling mahal udah? Iya, itu memang. Mobilmu McLaren nggak? Enggak. Oh enggak. Mobilmu apa yang sekarang? Lexus LM. LM 350? Iya, 350. Oke, itu harga 2 eman juga lah ya? 1,5 sih. Iya. Oh, 3 sih, awalnya 3. Aku beli second. Oh kamu beli second, lebih worth it. Yeah. Lebih worth it. Satu kok, yang penting function, function ya. Oke. Terus next mau beli rumah? Belum kepikiran sih. Tapi kalau tempat tinggal apartemen mungkin. Gitu. Oke. Biar penthouse gitu ya? Mungkin ya, iya ke depannya ya. Oke. Sul, ini sebelum aku lanjut ke pertanyaanku, kemarin aku ada buka Q&A di story. Oke. Dan ada dari sekian banyak pertanyaan aku pilih 3 yang paling menarik. Oke. Ini pertama dari user 111 FVCK lazy _. Oke. Pertanyaannya gini Sul. Apakah sulit tahu rasa pop ice? Tahu. Dulu setiap kali pulang sekolah tuh beli. Jadi depan sekolah aku tuh ada warung gitu. Okay. Aku beli di sana. Sering banget. Rasa apa yang kamu paling suka? Yang coklat apa gitu sama yang apa? Yang biru-biru itu loh, yang bubble gum itu loh. Itu permen enak. karet. Iya. Itu juga favoritku. Ada avocado, ada ini ya. Avocado aku nggak pernah. Bubble gum itu enak. Bubble gum enak banget ya. Enak. Oke, itu juga favorit. Oke, next ya Sul. Ini dari Alessio _567. Pendapat sulit tentang Timothy Ronald. Kalau Timothy itu ya aku banyak terinspirasi dari beliau. Kayak misal sekolah yang kemarin yang aku ada bangun di NTT itu terinspirasi dari beliau. Beberapa move aku itu juga banyak lah inspirasi dari beliau. Jadi he inspired me a lot sih kalau Timothy sih. Luar biasa. Dia juga salah satu anak muda yang benar luar biasa sih. Iya. Next ya. Almer _03. Setiap orang pasti punya sisi gelap. Dark side Suli kira-kira apa? Contoh dark side tuh gimana ya? Sebuah rahasia gelap yang hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Aku rasa enggak ada ya. Kecuali ditanyain ya. Hah? Kecuali orang figure out atau inian ya. Oh iya, nanti aja di belakang aku yang tanya kamu. Berarti nggak ada ya? Mungkin belum ada ya. Aku nggak tahu apa ya.
apa yang aku sembunyikan gitu. Oke. Aman berarti guys, Sully ya. Nah, ini dan ini berikutnya sebenarnya pertanyaan yang aku udah tulis, tapi begitu aku scroll pertanyaan-pertanyaan di IG itu, ini mungkin yang paling banyak orang tanyakan, Sul. Oke. Tipe cewek Sul itu kayak gimana sih? Waduh. Ini banyak banget yang tanya, serius. Padahal aku juga sebenarnya udah taruh di sini sebenarnya. Mungkin yang pengertian ya sama aku ya. Jadi ceweknya itu harus pengertian dan ngerti kapan aku butuh didiemin dulu, kapan aku waktunya kerja itu dia harus diemin aku, waktunya aku pengen have fun. Jadi dia harus ngerti sih. Nomor satu tuh pengertian. Kayak cewek kamu ya, mau minta dimengerti ya. Ya mungkin nomor satu cakep, nomor dua pengertian ya. Dua itu lah. Oke. Terlepas dari misalnya dia punya background education apa itu kamu gak peduli? Atau kayak dia harus minimal bisa menghasilkan uang juga sendiri? Oh, menghasilkan uang enggak ya, cuma intelligence levelnya mungkin mirip lah. Jadi enggak down banget gitu. Dia bisa mikir lah buat brainstorm bareng. At least kalau kita ajak ngobrol nyambung lah. Nyambung. Bukan kayak kita ajak ngobrol dia kayak, oh ya aku support kamu aja. Bukan gitu ya. Yeah, itu bisa nyambung ya. Iya. Oke kalau gitu Sul, kita sekarang masuk ke pertanyaanku kembali. Okay. Dan ini aku mau bahas yang lagi viral ya, tentang pemenang atau trader terbaik di Akademi Kripto, The Traders. Oke. Ini banyak sekali orang juga yang penasaran dan viral sekali ya, di kolom komentar terjadi perdebatan. Yeah. Saya ingin langsung menanyakan orangnya di sini, sekaligus mengklarifikasikan. Jadi sebenarnya pemenang The Traders yang sesungguhnya itu siapa ini Sul sebenarnya? Sebenarnya nggak ada yang menang karena nggak dideklar dari awal gitu. Jadi sejak The Traders itu dibuat, kita nggak dikasih tahu pemenangnya itu siapa. Requirement buat menangnya apa gitu. Jadi kalau lomba misal, kita lomba lari kok, tapi nggak ada tujuan akhir ya. Itu kita nggak tahu sampai kapan kita larinya. Loh, tapi gitu. kan gampang ini untuk lihat pemenangnya. Yang paling cuan paling besar dong. Oke. Sebenarnya kayak gini. Aku tuh masuk The Traders yang tadi itu. Jadi aku masuk, setiap dari kita tuh dimodalin $1,000 masing-masing. Isinya itu 7 orang kan? 7 atau 9 ya atau berapa lah ya, orangnya gitu. Masing-masing dimodalin $1,000 gitu. Dan di 2 minggu pertama portfolio aku kali 2. Jadi dari $1,000 itu jadi 2.500 something gitu lah. Dan yang lain itu kena drawdown. Jadi yang lain tuh ada yang sisa 500, 700, 1.100. Ini baik banget yang bisa saksiin gitu. Baik banget yang bisa confirm datanya gitu. Dan ketika aku di 2.500 itu, ya ini aku kena koreksi dikit. Aku salah call 2 kali atau sekali gitu ya ke membernya. Terusnya turun 2.500 ini turun jadi 2.000-an lah balance lah gitu. Dan turun kayak gini aku kena hujat baik banget sama baik orang gitu. Padahal balance portfolio aku itu yang paling tinggi gitu. Dari semuanya ini minus. Jadi 7 ini yang diperhatiin cuma aku. Karena pada saat itu angkanya itu paling besar aku gitu. Di 2 minggu pertama, seminggu 2 minggu pertama lah gitu. Aku ngerasa pressure-nya terlalu besar ya, dan aku nggak tahu ini kapan akhirnya. Jadi aku tanya ke beberapa founders-nya lah, ini abisnya kapan? Katanya jalanin dulu aja gitu. Dibilang kayak gitu. Jadi aku nggak ketemu ini akhirnya kapan, dan rewardnya terlalu sedikit pada saat itu. Rewardnya itu menurut aku ya terlalu dikit. Itu Rolex. Yang pengen jam 200 jutaan gitu. Mungkin buat beberapa orang banyak, tapi menurut aku pressure yang diterima itu nggak sebanding sama rewardnya gitu. Jadi aku memutuskan buat ya udahlah, aku withdraw aja dari competitionnya gitu. Jadi aku nggak menang gitu. Cuma public tuh ngelihatnya seakan-akan balance aku itu yang paling tinggi. Dan, gitu. dan di momen kamu tertinggi itu kamu keluar. Iya. Oh, ya berarti kamu kalah Sul, karena kamu keluar, kamu kabur dari kompetisinya. Iya, tapi nggak dideklar siapa yang menang setelah itu, gitu sih. Oke, bercanda. Klarifikasinya kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi itu fakta yang terjadi di lapangan. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada menang atau kalah juga anyway. Sebenarnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Iya. Oke. Gini Sul, mungkin sekarang orang penasaran sama portofoliomu yang sekarang, pembagian-pembagian, walaupun aku udah tahu sih, jelas banget kalau kalian join di Trade with Sully, itu dia selalu bongkar-bongkarin dia punya porto sekarang posisinya lagi berapa. Iya. Sekarang Hyperliquid masih di atas 35% ya. Hyperliquid tuh ya besar dari portfolio allocation. Ya, tapi kan awalnya dari kecil menggulung-menggulung, ujung-ujung akhirnya yang paling besar sekarang masih hype ya. Iya. Boleh dijelaskan nggak pembagian yang realnya tuh kayak gimana Sul? Jadi mungkin nggak di crypto only ya, mungkin di overall portfolio ya. Sekarang tuh udah mulai di risk kecil-kecil sih. Jadi sekitar 15% itu di real world gitu. Jadi ada taruh bond sedikit, terusnya jam tangan itu investment kan hitungannya kan. Terusnya taruh saham kecil gitu. Jadi beberapa aset kelas yang kecil-kecil tuh gitu ada gitu. Itu 20%? Ya, digital gold juga ada 15%-an lah, 15-20% itu ada di situ. Sisanya baru kripto. Nah, kripto ini majority-nya tetap di Bitcoin sih. Jadi sekitar 50-60% lah per hari ini gitu. Sisanya di Hyperliquid sama sisanya ini kecil-kecilan lah. Ini ada, ini 15-nya ada invest ke tempat-tempat juga sih. Kayak misalnya kemarin baru buka gym gitu, ada lapangan pedal nanti di Bali. Terus ya beberapa bisnis lainnya sih. Jadi di kripto tuh Bitcoin, ya tadi masuk lagi kripto, Bitcoin, Hype sama
altcoins-nya kecil-kecil ini ada kadang pegang cash, ada kadang di tradingin gitu. Yang di tradingin tuh sekitar 5-10% lah dari portfolio. Oke, hype-nya berarti berapa tadi tuh dari total potong? 30-an lah ya, 30%-an lah. Nggak, lebih dong udah, kan 30 tambah 50 udah 80. Iya ya. 10-nya? Yes, jadi sekitar kan berubah kan. Tadi Bitcoin-nya kan bisa 60 atau 50, aku nggak cek gitu. Iya. Oke, tapi majority masih Bitcoin. Majority tetap Bitcoin. Dan kamu nggak ada kepikiran buat cash out di masa-masa seperti sekarang ini? Untuk sekarang belum sih ya. Tapi tahun depan pengen? Jadi aku nge-forecast-nya ya, karena kan beberapa orang yang sekarang di Indo tuh nggak ada yang bilang bullish sebenarnya gitu. Menurut aku marketnya itu masih upside targetnya itu ke atas. Sampai kuarter 2 2026 kurang lebih. Kamu percaya masih bullish? Sekarang masih iya. Di saat semua orang bilang ini udah bearish? Iya sekarang masih lah bullish. Upside-nya itu ke atas, arah besarnya ke atas. Bitcoin 150.000 sampai kurang lebih di range 11 itu di kuarter 2 2026. Kamu percaya masih 150.000? Iya. Wah ini beresiko tinggi loh guys, dia ngomong seperti ini. Beresiko tinggi sekali, oke. Ya karena menurut aku gini, aku kan cuma baca data kan, what's available outside there, aku cuma baca kesini gitu. Dan ketika orang ngomong bearish, apa reason mereka bilang bearish gitu? Nggak ada. Bearish itu, oh ini udah 4-year cycle, ini udah, mereka tuh tarik-tarikin bar. Jadi dalam crypto market tuh ada teori namanya 4-year cycle. Jadi setiap 1000 berapa hari market crypto itu nge-peak gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu. Jadi ada beberapa teorisnya sih. Misal kemarin tahun 2020 ya, pemerintah itu suku bunga itu rendah sekali gitu. Jadi orang pengen pinjam tuh di bawah 1% bunganya. Misalnya kalau saya pengen bikin bisnis, dulu pas COVID itu pinjamnya bunganya cuma 0,6. Jadi ini bisa nge-lag ke impact ke cycle sekarang, ke tahun sekarang gitu. Itu pertama. Terus saya crypto market itu bukan dipengaruhi sama 4-year cycle ini, tapi sama bisnis. Jadi namanya business cycle. Kalau kalian Google namanya ISM PMI gitu. Jadi ISM PMI ini indikator ini kurang lebih itu masih di bawah 50 angkanya. Dan ketika ini di atas 50 berarti bisnis itu expand gitu. Artinya bisnis itu berkembang. Ya misal si freelancer ini berkembang pasti hiring lebih banyak karyawan. Terus karyawannya dapat gaji dipakai buat investasi. Dan sekarang tuh masih belum berkembang sama sekali gitu. Jadi dilihatnya dari beberapa reason itu sih. Yang tadi tuh yang QE ya, yang pemerintah suku bunga itu rendah sekali. Itu kan orang harus payback. Dan payback itu biasanya 4-5 tahun ke depan. Jadi baru impactnya tuh ke timeline sekarang sih. I see. Tapi ada satu indikator yang bisa mengetahui bottom, Sul. Itu yang salah satunya kayak MVRV Z-score, kamu tahu gak? Ya itu oversold, overbought indicator gitu. Betul, itu kalau katanya angkanya 3, itu kamu boleh hajar semua duitmu di situ, itu sudah bottom. Nah jadi indikator tuh ada 2, ada trend following sama ada time series gitu. Kalau time series itu contohnya misal kalau saya pernah dengar stochastic gitu, itu time series. Nah problemnya dengan time series indicator, itu ketika stochastic misal udah overbought banget, udah di bawah nih, ini waktunya buat beli gitu. Atau udah oversold banget, ini udah waktunya buat bottom gitu. Itu belum tentu gitu. Jadi kadang tuh harus di mix sih dan gak bisa dilihat dari satu indikator misal MVRV ratio gitu. Itu bisa jadi salah satu patokannya gitu. Cuma gak bisa gara-gara satu indikator ini marketnya udah top atau gara-gara ini marketnya udah bottom, itu gak bisa. Karena kan di market kan kita cari kan confluence gitu. Kita cari kesamaan data, kemiripan data. Dan ya kalau ada 10 data nih ngomong marketnya itu bullish gitu, terusnya satu data ngomongnya bearish, berarti kan secara probability ini bullish gitu. Tapi kalau kita ngambil bet-nya itu bearish, itu kan nggak bener gitu, asimetrik gitu. I see. Wah luar biasa nih penjelasan Suli ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang nge-lag yang nggak ngerti, udah nonton aja dulu lah. Nanti kalian cari informasi yang lebih lengkap lagi aja supaya kamu ngerti apa yang Suli ngomong tadi. Hai guys, thank you so much ya sudah mau meluangkan waktu mendengarkan podcastku dengan Suli ini. Semoga kami berdua bisa memberikan banyak manfaat melalui podcast ini. Nah buat kamu yang setelah mendengarkan podcast ini ingin mencoba untuk belajar investasi di kripto, aku mau rekomendasikan nih aplikasi yang namanya Mobi. Kenapa? Karena kamu bisa mulai investasi hanya dengan Rp10.000 saja. Belum lagi tampilan aplikasi mereka ini benar-benar simple dan bisa dipakai oleh siapapun. Bahkan papaku sendiri aja tuh pakai Mobi guys. Ya karena memang simple banget aplikasinya, jadi cocok banget untuk pemula ataupun orang yang sudah biasa trading. Nah itulah yang membuat kenapa aku juga sekarang menjadi brand ambasadornya Mobi. Mobi ini aman banget karena udah ada izin-izin dari OJK, Bapepti, udah lengkap banget perizinannya di Indonesia. Selama aku pakai Mobi, semuanya itu seamless, cepat dan stabil. Di Mobi juga banyak banget promo campaign setiap bulannya, mulai dari bonus trading sampai hadiah eksklusif. Nah jadi buat kamu yang mau cobain, langsung aja klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi maupun link yang aku udah pin di komen di bawah. Jangan lupa juga pakai kode referral SamChris untuk dapatkan diskon trading 50% selama sebulan. Plus kamu berkesempatan untuk mendapatkan hoodie eksklusif ini dan bisa kembaran dengan aku. Kita lanjut podcastnya ya. Anyway, Sul, kamu kan bisa dibilang sekarang percaya banget sama Hyperliquid ya, karena dari sekian banyak alts yang kamu pegang terbesar ya Hype gitu kan. Sedangkan di Akademi Crypto Summit kemarin, katanya Timothy Ronald itu dia sempat traumatik sama satu koin yang namanya IOTA. Itu koin yang katanya sekarang itu hyperliquid lah. Digadang-gadang bisa mengalahkan banyak koin-koin yang sebelumnya. Tapi ujung-ujungnya juga
rungkat. Dia all in sekarang, bahkan itu kan udah gak ada bahkan di crypto kayak gitu kan. Kamu gak punya ketakutan kah tentang Hyperliquid ini yang bisa seperti itu kejadiannya gitu loh? Selama aku juga tanya ya ke beberapa teman aku yang udah beberapa cycle ke belakang ya, karena kan kemarin ada kenalan gitu. Menurut aku Hyperliquid ini nggak ada the next ya gitu. Jadi kayak ketika kita found Bitcoin, ini Hyperliquid ini tuh kayak kita pertama kali find Bitcoin lagi gitu. Jadi kenapa? Karena founder itu nggak butuh duit anggapannya. Kayak Satoshi ini. Jeff ini, Hyperliquid nama founder itu Satoshi. Jeff ini kayak kurang lebih kayak Satoshi. Mereka itu nggak ngambil duit dari projectnya. Beda-beda sama project lain. Kayak misalnya kita ngomongin Ethereum. Ethereum tuh ada pressure jualan ke bawahnya, yaitu Ethereum Foundation atau Vitalik itu butuh duit gitu. Tapi kalau Hyperliquid, si Jeff ini, si founder ini, kan kita lihatnya ke orangnya gitu. Kita nggak usah lihat business structure-nya, kita lihat langsung orang ini bagus atau enggak gitu. Ketika kita lihat Jeff ini nggak butuh duit, terus dia sama kayak orang ya, belinya itu di bawah gitu, nggak dapat alokasi token dan sebagainya, ya di situ sih reasoningnya menurut aku. Aku percayanya lebih ke di foundernya aja sih. Oke. Kayaknya aku harus ganti topik nih Sul, karena sudah terlalu berat di kripto ini. Kita masuk ke perkembanganmu sebagai content creator nih. Karena dulu aku kenal kamu kayaknya followersmu di bawah 30.000 kayaknya ya. Aku masih 8.000 followers aku. Waktu pertama kali join Influencer? Enggak, maksudnya kenal Kosem. Oh, waktu aku ketemu kamu masih 8.000? 8.000? Wow, sekarang udah 850.000? Ya sekitar segitu ya. Wow, mungkin by the time video ini tayang udah 1 juta kali Sul ya. Karena ini perkembangan akhir-akhir ini, kamu nambah 1-2 hari aja udah nambah 200.000 kan akhir-akhir ini kan? Ya sehari, iya. Ada, bisa dicek sih di Social Blade itu, cek aja. Soalnya itu gara-gara dia join di Influencer Summit ya. Iya. Digoreng-goreng di Influencer Summit, naik cepet namanya. Nah oke. Anyway, gimana caranya maksudnya kamu bisa grow di social media secepat ini? Ada gak strategi khususnya Sul? Sebenarnya gini ya, menurut aku personal branding itu overrated dan orang harus do something dulu sih. Ini aku ngutip dari orang luar ya, si Alex Hormozi itu. Jadi kita harus either punya bisnis dulu atau punya achievement yang great dulu sebelum kita tampil keluar gitu. Kayak misalnya yang terakhir aku sama Kosam itu kan punya 20 miliar dulu baru tampil keluar, baru ada trade with Suli gitu. Jadi aku ngelihatnya tuh buat teman-teman yang pengen build personal brand yang cepet banget gitu, yang misal grow-nya itu spike ke atas gitu, mereka either harus punya USP yang kuat, unique selling point yang kuat dari personalnya, dari orangnya gitu, atau cerita yang menarik banget gitu. Karena kalau kita nggak punya cerita yang menarik buat di-share ke teman-teman, buat di-share keluar, terus kita ngomong sampai berbusa-busa, orang nggak bakal dengerin kita sih. Jadi menurut aku ya kita harus mulai dari ya punya cerita yang menarik ya. Setelah itu ya mungkin baru bangun personal brand. Jadi urutannya dibalik. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya, dan pasti yang nonton ini punya pertanyaan yang sama dengan yang aku bakal tanya ke kamu. Saya nggak punya apa-apa nih Kak sekarang. Saya nggak punya skill. Saya juga bukan siapa-siapa istilahnya. Baru mau merintis. Ya kan? Apakah saya harus benar-benar menunggu dulu nih sampai saya udah kaya dulu, sampai saya udah sukses dulu, baru mau mulai personal branding, baru mulai upload di sosmed? Punya cerita yang menarik ya, bukan tunggu sukses. Jadi kayak kalau kita ada cerita yang interesting buat di-share keluar ya kita share gitu. Menurut aku sangat jarang ya sih orang yang sekarang nge-build personal brandnya tapi dia nggak ada isi apa-apa terus dia bisa naik gitu. Itu jarang sekali sih. Jadi orang tuh harus ada isinya gitu, harus ada cerita yang menarik yang dia bisa share, harus ada bisnis atau apapun lah yang dia bisa bagiin keluar lah. Harus ada value yang harus dia bisa bagiin keluar sih. Nah value ini kan sebenarnya beragam nih Sul. Contoh ya relatif lah. Relatif. Ya. Contoh misalnya dia hanya mau sebagai content creator komedi. Ya sebenarnya nggak usah butuh background apa-apa kan kalau komedi misalnya. Atau misalnya dia buat eksperimen atau apa, challenge misalnya. Sebenarnya kalau lucu itu udah value sih. Ya itu bisa ya. In another perspective kan entertainment. Tapi itu bukan di bagian aku kan. Oke. Tapi kalau bagian business and financial harus ada somethingnya lah ya untuk bisa ngedrive ke sana. Oke. Terus apakah dampak dari grow personal brandmu ini sampai secepat itu followersnya bisa berdampak ke Trade with Sulimu yang akhirnya sekarang udah 200.000 member? Ya itu pasti berdampak ya. Cuma orang tuh sering salah persepsi Trade with Suli benar makin besar gitu. Tapi apakah duit 100% aku dari Trade with Suli? Enggak, Trade with Suli enggak gitu. Jadi kita suka narik-narikin orang yang tadi aku bilang. Kita suka narik-narikin orang yang ada di dalam. Jadi dari Trade with Suli ini kan ini gratis. Ya 200.000 orang ini gratis, semua bisa gabung gratis gitu. Kita share outlook gitu. Cuma buat ngefilter, mungkin kita cari beberapa ribu orang, beberapa ratus orang gitu. Kita buat berbayar. Dan di berbayar ini kita buat offline event yang bagus kita tarikin, kita reach out secara personal gitu. Jadi apakah personal branding aku mempengaruhi growth dari Trade with Suli-nya? Iya, jawabannya mempengaruhi banget. Pastilah. Oke, mungkin sekarang aku lebih dalam dulu ke Trade with Suli ya. Jadi istilahnya kan ada yang gratis sama ada yang berbayar nih. Apa sih perbedaan terbesarnya antara yang gratis yang 200.000 orang ini sama yang berbayar sekarang berapa sih? Sekarang 11 juta. Bukan. Maksudnya berapa orang ya? Jumlah orang? Ya ribuan ya. Dari awal bikin ribuan. Ribuan orang dan harganya udah ke-spill 11 juta ya. Itu apa yang mereka dapatkan? Worth it gak sih mengeluarkan uang 11 juta Sul? Ya maksudnya gini, orang kita ceritain dari awal ya. Orang dari awal. Jangan terlalu lama ya, bosan jualannya. Pendek-pendek aja. Gak jualan itu. Maksudnya gini. Langsung aja ya. Apa yang mereka dapatkan? Ya mereka bisa lebih ke
apa ya, kita sering banget buat offline event ya setiap 2 minggu, terusnya portfolio terbuka yang kita share di dalam, ada perpetual calls ya, futures gitu itu ada. Aku narik dari baik banget data source di luar. Pokoknya all in one crypto lah. Jadi kalau orang pengen belajar investasi atau trading itu bisa di sini, itu sih. Di Trade with Sully itu kayak gitu. Yang gratis? Yang gratis tuh ada free crypto research setiap minggunya. Jadi di Discord tuh ada free crypto Monday namanya. Jadi mereka bisa dapetin outlook itu ada baik banget lah di situ lah gitu. Tapi nggak selengkap di yang berbayar. Lengkap, tapi yang di berbayar tuh kita spend lebih banyak effort di sana lah. Karena mereka tuh lebih ke filter kan orangnya kan. Cuman kalau di situasi seperti sekarang ini yang kayak kondisi market ini tidak jelas seperti ini, apakah orang-orang yang bayar 11 juta ini masih worth it atau enggak? Kan pertanyaannya ke sana. Ya kalau misal bulan lalu ya, trade semua aku di recap itu cuan 4M sih. Jadi orang yang join di bulan November itu 4M portfolio aku sendiri gitu di futuresnya gitu. Jadi kan Bitcoin kan minus 17% kalau nggak salah. Atau Bitcoin tuh dropnya 30%. Tapi portfolio yang ada di internal yang futures itu cuan kurang lebih 82% lah. Jadi ada untungnya lah di dalamnya. Nah, tapi orang-orang bilang rungkat sekarang yang ikut member cuap-cuap di publik. Gimana tuh? Itu bisa dibuktiin sih. Jadi kalau orang yang ngerasa rungkat itu bisa kontak aku atau buat aja video gitu di TikTok gitu. Buat bilang tunjukin semua transactionnya di bulan November ini. Dan kalau mereka bener rugi, kemarin aku ada buat ini ke member gitu. Jadi kalau kalian merasa rugi aku kasih 100 juta. Tapi buktiin ruginya. Gitu, itu pernah dibuat sih. Kamu kasih 100 juta ke orang yang rugi? Rugi di kelas aku. Iya. Rugi di kelas kamu? Iya, tapi kan gak ada masalahnya. Maksudnya kayak gini, seandainya ada tuh itu pun gara-gara mereka mencat-mencat sendiri gitu. Kalau mereka beneran ikutin step by stepnya yang kita share di dalam itu gak rugi. Bulan November tuh untung. Jadi waktu bearish pun kamu masih bisa untung di dalam Trade with Sul? Di dalam ada, iya. Oke Sul, kalau misalnya ada yang tertarik untuk ngeliat-ngeliat dulu nih tentang kelasmu, bisa gimana nih Sul? Jadi jualan kan? Ya di sekalian lah, masa nanggung. Ya di tradewithsully.com lah. Website-nya. Aku boleh taruh link di deskripsi bawah sama komen ya untuk memudahkan aja ya. Yeah. Jadi kalian langsung gaskan ke sana untuk ngecek-ngecek lah apa yang terjadi di situ ya. Iya. Yeah. Oke, Sul, aku keringan-ringan dulu. Dari tadi udah berat banget. Kenapa kamu selalu pakai baju putih dan putih gitu loh? Apakah karena Timothy pakai hitam makanya kamu menjadi putih supaya jadi perbandingan? Aku suka warna putih sih. Dari sejak sebelum aku buat konten, lemari aku isinya udah putih semua. Jadi emang suka warna putih jawabannya. Bukan karena mencari lawan hitam putih? Bukan. Tapi emang ada kepikiran buat konsistensi personal brand itu aku harus pakai warna putih terus, itu ada di situ. Cuma dari awal sebelum ini pun aku emang suka pakai warna putih. Oke. Karena kan banyak yang cocokmologi nih kayak oh ya ini karena dia hitam makanya putih. Terus contoh-contoh ya yang paling obvious misalnya yang banyak banget orang goreng, ini margin call, ini take profit. Kayak terlalu opposite gitu loh. Yeah. Cuman karena memang kamu suka pakai baju putih ya? Suka pakai baju putih. Oke, kalau aku boleh tanya, sekarang ini kamu berapa harga outfit lo sekarang nih? Kita langsung coba kita iseng-iseng nih. Oh aduh, ini gara-gara disuruh pakai baju putih ya? Gak apa-apa, aku expect kamu pakai jam tangan mahal loh Sul. Jadi nggak, ini Apple Watch. Yeah. Buat di konten tuh bagus loh kalau dicuplik gitu. Kayak harga outfit jam tangan berapa apa semua. Tapi it's okay. Yang sekarang aja nih berapa? Ini celana 1 juta kayaknya ya. Dari atas dulu dong Sul. Oh iya, tiba-tiba dari atas. Kacamata. Enggak, ini murah kacamata, 3 juta kayak Nike. Oke. Terusnya baju. Ini gara-gara disuruh pakai nih. Biasanya pakai baju 500 ribuan ini. Oke. Ini baju berapa? Rupiahnya 10 juta. Oke. 7 lah atau 8 sekitar segitu. Oke. Terusnya tadi celana 1. Ini sendal Crocs nih. Crocs berapa sekarang? Berapa ya? 500 ribu 1 juta lah. Oke, berarti kurang lebih 10 jutaan 10 lah ya. juta, iya. Iya, oke. Nah, sekarang gini. Terus sekarang planmu ke depan, let's say yang paling terdekat di 2026. Ini kan kamu bilang tadi sampai di Q2 kan bakal bearish nih. Bullish. Sampai Q2 sorry. bullish. Setelah Q2 kan bearish berarti dong? Iya. Nah setelah Q2 bakal bearish, apa yang kamu lakukan di momen bearish season ini? Kenapa sih orang penasaran kan? Kalau bullish mah enak kan? Tapi pada saat bearish ini kamu mau ngapain? Di kriptonya pasti ada banyak caranya. Jadi cara cuan di kripto kan gak cuma investasi, gak cuma trading, tapi bisa nge-farm gitu. Kita puter sana, kerjain airdrop, itu banyak lah caranya di dalam. Cuma ya mungkin yang akan aku lakuin itu stay cash di USDT. Terus saya palingan taruh beberapa persen dari portfolio itu buat futures trading ya. Di trading harian gitu itu ada alokasi ke situ. Jadi 2 arah gitu. Kalau turun juga bisa untung. Dan palingan di park sih, dibungain aja sih uangnya, USDT-nya sih. Dan cari beberapa airdrop yang menarik itu bisa gitu. Dan di luar dari itu, ini kan pasti nggak makan banyak waktu dong. Ya kerjain ekosistem depan ya gitu. Jadi kalau investasi sama tradingnya aku udah lengkap gitu, aku pengen kerjain yang tadi aku udah bilang sih, yang ternak aku pengen besarin gitu. Baik company gitu aku pengen besarin aja sih. Supaya orang-orang bisa mendapatkan income dari dari depan-depannya itu ya. Iya. Ya nanti kita bahas siapa tuh influencer bisa kerja sama Trading Sully. Ini sangat-sangat menarik nih ya. Karena kita ini kan istilahnya mesin untuk menghasilkan uangnya nih sebenarnya sebelum masuk ke tradingnya kan. Banyak hidup orang yang kita ubahkan juga. Cuman ya itu nanti kita bahas di belakang aja lah. Oke Sul, akhir-akhir ini aku sering banget ngelihat kamu kan lagi
keluar bareng terus nih sama Ko Andrew kan. Iya. Karena mungkin alasannya Ko Andrew kalau setiap kali aku tanya gitu kan, soalnya Sule yang paling enak nih kalau diajak pasti iya selalu. Iya. Dia kemana-mana temenin terus. Pada saat kamu sama Ko Andrew berdua itu, apa sih yang sebenarnya kamu bicarakan sama dia itu? Oh random sih ya, topiknya nggak ada spesifik gimana sih. Cuma lebih ke belajar cara berpikirnya aja sih. Jadi Gimana cara berpikirnya seorang Andrew Susanto? Oke, aku udah pernah mention ini sih. Di mana kamu mention? Big Mo, podcastnya Big Mo. Oh, podcast. Aku bilang kalau Ko Andrew itu very specific sih. Jadi a very detailed person. Dia bisa nge-breakdown sampai hal-hal tuh perintilan kecil-kecil gitu. Dan ya dari situ mindset aku atau framework pikiran aku jadi bisa berubah lah. Jadi ke-adapt lah gitu. Contohnya dulu nih, contoh. Oke, misal aku masuk ke kantor Sifluencer ini gitu. Kita cek, oh ini ada berapa lantai, how can I make this better gitu. Oh ini studionya kayak gimana, kenapa ada ini, kenapa ada iPad-nya, kenapa nggak taruh sini, kenapa mempertanyakan semuanya lah gitu. Question everything lah. Dari situ sih, itu ada belajar. Berpikir kritis berarti ya? Berpikir kritis. Ada lagi nggak? Mungkin wise ya. Jadi Ko Andrew tuh wise dan ketarik ke aku kan. Jadi aku nggak bisa sombong. Karena di atas aku itu wise orangnya. Ko Andrew itu wise. Jadi kalau aku sombong kan aneh banget gitu. Aku nggak ada seberapa. Ko Andrew udah di levelnya tinggi banget, tapi aku sombong gitu. Jadi narik aku biar aku nggak sombong juga sih. Iya, ini aku pernah bahas ya, tapi belum tayang videonya. Jadi aku bilang ada 5 sifat konglomerat yang aku pelajari selama aku bertemu dengan mungkin banyak banget konglomerat dan orang yang triliuner ya. Aku bilang yang di sifat kelima atau yang terakhir, itu mereka nggak pernah pamer. Salah satunya contoh kayak Alex Hormozi lah ya. Okay. Dia ngomong kayak gini, kenapa sih aku nggak pernah pamer punya Ferrari atau punya mobil mahal? Karena dia bilang sebenarnya kalau orang kaya beneran ya, itu bisa beli Ferrari setiap 2 jam. Jadi maksudnya ngapain dia harus pamerin Ferrari-nya kalau orang kaya yang beneran bisa beli Ferrari setiap 2 jam gitu. Dan memang ini bukan cuma di luar negeri, di Indonesia pun aku lihat ya. Pernah gak kamu lihat seorang Andrew Susanto klaim dirinya sendiri bahwa saya nih punya lamte. Gak akan pernah. Yeah. Semua yang klaim itu orang-orang sekelilingnya termasuk aku yang goreng-goreng. Tapi dia gak pernah ngeklaim. Dan memang dia beli barang mahal itu karena memang dia suka. Jadi bukan untuk dipamerin apa gitu loh. Itu trait-nya memang sih. Yeah. Jadi jujur selama Ko Andrew juga berpartner sama kita kurang lebih hampir setahun lah ya ini. Aku juga banyak belajar sih dari dia, caranya dia berpikir, dan dia benar-benar sangat menginspirasi juga sih. Yeah. Growth Influencer bisa secepat ini juga salah satunya karena adanya mentoring dari Ko Andrew. Kalau nggak kita nggak mungkin bisa grow seperti ini juga sih. So, thank you Ko Andrew. Ya sebenarnya ada 2 tipe orang kaya kan. Ada yang orang kaya yang takut terlihat tidak kaya gitu. Jadi dia harus nunjukin gitu. Sama orang kaya yang takut terlihat kaya, itu ada sih orang kayak gitu kan. Iya sih. Iya, ini bagus banget poinnya tadi yang di sini ya. Oke, Sul, apa satu nasihat terbaik dari Ko Andrew yang kamu dapat di hidupmu nih, yang akhirnya gara-gara satu nasihat ini tuh bisa membuat kamu seperti sekarang? Ini kali ya, waktu itu mengerikan ya kata Ko Andrew ya. Jadi lebih value time daripada money, itu dari situ sih. Jadi aku ada pernah di Bali, aku party sama Ko Andrew itu 3 hari berturut-turut. Itu party, terusnya di hari keempatnya aku sakit. Dan pada saat aku sakit, aku flight jam 3. Aku pengen pulang rumah tuh lebih awal gitu. Kalau mungkin enggak, aku lebih value time sih daripada uang. Sejak ketemu Ko Andrew, gara-gara Ko Andrew mungkin ya ketarik kayak gitu, aku harusnya flightnya jam 3, tapi aku rela spend beberapa juta, bahkan rela spend mahal sekali buat bisa geser jamnya itu lebih awal gitu. Jadi mungkin aku lebih belajar itu, waktu itu mengerikan sih dari Ko Andrew sih. Jadi waktu itu sensitif dan kita nggak bisa beli waktu yang lebih banyak. Setiap orang tuh punya porsinya masing-masing 24 jam sih. Iya, ini betul banget sih, karena kan orang kaya itu nggak pernah menukar waktunya demi uang kan. Justru mereka beli waktu pakai uangnya mereka ya. Jadi itu juga salah satu yang aku mention di video 5 hal yang aku pelajari itu poin ketiga kalau nggak salah. Tapi ditungguin aja guys ya, itu sangat-sangat keren tuh. Oke, Sul, mungkin aku ada pertanyaan terakhir nih di sini, ya kan? Gini. Apa satu skill yang menurutmu itu underrated sebenarnya, tapi ini wajib dipunyai oleh semua anak muda yang nonton video ini untuk bisa jadi kaya, Sul? Konsisten ya. Itu semua orang tahu, kayak underrated juga. Iya, underrated juga. Semua orang udah tahu harus konsisten, tapi nggak bisa dilakuin sama semua orang sih. Betul sih. Maksudnya konsisten tuh bukan kayak kalau kita suka itu bukan berarti kita konsisten gitu. Misal Kosem itu, misal aku itu suka trading, bukan berarti aku konsisten trading setiap hari gitu. Aku suka misal makan fast food gitu, bukan berarti aku konsisten makan fast food. Aku suka hangout sama temen setiap hari misal, itu bukan berarti aku konsisten hangout, aku bisa konsisten orangnya gitu. Jadi konsisten itu terjadi ketika kita nggak suka melakukan hal itu gitu. Jadi itu underrated banget sih. Semua orang tahu harus konsisten gitu, tapi nggak semuanya bisa gitu. Itu udah advice yang di share sama banyak orang, cuma nggak ada yang sedikit yang bisa terapin lah. Betul. Ini juga aku kutip kembali dari perkataan Alex Hormozi, dia mengatakan bahwa orang yang paling sukses di dunia ini adalah orang yang paling lama bertahan di dalam satu industri. Iya. Ya kan, karena kamu akan jadi master di sana. Ya, dan biasanya boring. Boring pastinya. Aku 8 tahun di industri content creator, bahkan sekarang boleh tanya timku di sini, kita sekarang bisa syuting
30 video sampai 40 video sehari Sul. Video-video pendek tapi ya untuk jualan buku lah, untuk apa, apalagi ini sudah mau mendekati liburan kan. Harus banyak stok video untuk kontenku juga. Itu gak main-main capeknya Sul. 30 video setiap hari loh. Timku juga pasti bikin skripnya juga sampai keriting tuh jarinya kan. Tapi ya mau gak mau ini sebuah hal yang harus kita lakukan, konsistensi gitu loh. Dan selalu aku ingatkan kepada semua orang ini yang pernah nonton videoku sebelumnya atau yang sekarang, ketika kalian melakukan sebuah repetisi di dalam konsistensi itu, hasilnya itu nggak akan linear loh. Hasilnya itu eksponensial. Ini aku sudah ngomong berkali-kali. Kamu butuh 100 video untuk capai 1000 followers, belum tentu 100 video berikutmu itu cuman 1000 juga, bisa aja tiba-tiba jadi 10.000 nambahnya, 100.000 nambah followers dan lain-lain kan. Nah jadi kuncinya memang harus di konsistensi itu. Sul, ini kita udah belajar banyak dari kamu hari ini. Mulai dari pertanyaan yang lucu, pertanyaan ringan, sampai pertanyaan yang paling berat. Dan aku sangat percaya orang-orang yang menonton ini juga bisa terinspirasi dari kamu. Tapi sebelum aku tutup podcast ini, ada gak satu pertanyaan yang kira-kira aku lupa tanyakan ke kamu, yang kalau misalnya aku lupa tanya pertanyaan ke kamu, orang-orang yang nonton ini jadi sedih, ada gak Sul? Enggak sih, itu tadi udah lengkap sih. Dari awal yang sensitif ada, yang ini ada. Itu udah lengkap sih. Sudah lengkap semuanya ya? Kalau gitu thank you banget Suli buat main-main ke sini. Sampai jumpa pas kamu di 1T.